Borokku besar dan berbau, dan kau tetap saja berteduh di bawah ketiakku bertahun lamanya. Ketika semua tenang dan apa adanya. Dan kini, kenapa kau benci borokku? Di sudut sempit tempat aku berpijak, kau berdiri di depan, meramu cuka atas nama pilkada. Borok karya Nofrizal Sadewa. Halo sahabat semua, apa kabar? Ya, lama kita berpisah. Yang pasti usia kita tetap bertambah. Dan jumpa lagi kita dalam obrolan Sersan 2, obrolan serius tapi santai dengan Uda Nofrizal Sadewa. Kita membahas hal-hal kecil di sekitar kita yang sering menjadi masalah. Tapi kita membahasnya dengan cara santai. Cara santai, ya boleh berpendapat, ya, tapi itu ya menurut kita saja. Ini bukan pendapat yang baku. Tapi untuk ya sekedar perintang-rintang hari, sekedar mengasah ingatan atau sekedar menyegarkan pemikiran kita kembali. Tadi kita buka dengan puisi berjudul Borok. Agak serem sih. Bukan seram, tapi bagi sebagian orang mungkin mereka mendengar kata borok, mereka akan mempunyai rasa yang tidak enak, terutama pada penciuman dan bagian perut gitu. Karena yang terbayang adalah luka yang hampir kering bernanah segala macam, ya itulah borok. Lantas kenapa kita harus membahas borok? Asik aja, menarik aja kita bahas saat ini. Karena semakin dekat pilkada serentak, pemilihan kepala daerah serentak pada bulan Desember nanti, dan para calon pun sudah mendaftarkan diri ke KPU, ya mulailah era dua hal, ya, dua era. Satu, era menabur janji, dan yang kedua, era membuka borok. Tapi era menabur janji mungkin tidak ada yang masalah, karena semua orang senang diberi harapan kan. Walaupun nanti harapan itu belum tentu terwujud. Tapi ya kalau menurut saya oke-oke saja, minimal sudah ada niat. Niat dari si calon kepala daerah gitu kan. Kalau urusan tidak terlaksana, hubungan dialah dengan Tuhannya. Tapi masalah yang kedua ini yang rumit, masalah borok tadi, saling membuka borok. Kira-kira bagaimana itu? Calon pemimpin kita mau bertarung, memimpin kita 5 tahun ke depan, tapi baru mulai, mereka udah mulai saling buka borok lawannya. Dan yang sang pemimpin tentu akan cuci tangan kalau itu terjadi. Itu di luar skenario, itu bukan tim kami. Masa sih? Saya kira semua gerakan atau semua manuver atau semua tindakan yang dilakukan oleh timnya tentu tidak akan mungkin si calon tadi tidak tahu gitu. Iya kan? Nggak mungkin mereka nggak tahu gitu. Karena masing-masing simpul terkecil pun akan melapor kepada simpul di atasnya bahwasannya apa dan apa tugas mereka untuk
menyukseskan atau memenangkan si calon ini? Ya salah satunya itulah, mencari borok, mengkorek-korek borok si calon lain. Ya kalau tujuannya demi kemajuan bangsa ini, ya menurut saya boleh-boleh aja. Kita inginkan pemimpinnya bersih, iya harus itu. Benar. Tapi kenapa pas sudah mau pilkada baru di ini? Kenapa dari kemarin tidak pernah ada yang mengungkap? Kenapa sekarang pas sudah mau bertarung begitu? Mulai mencari-cari kesalahan. Kalau memang iya, dari dulu dong gentleman. Buka. Ya. Ini loh masalahnya. Tapi ada itu menjadikan itu senjata. Itu baru dilepas ketika pilkada. Ketika orang itu menjadi lawan politiknya. Orang bilang politik itu kejam. Saya rasa tidak. Hanya pelakunya yang kejam. Saya jadi kasihan aja kadang-kadang. Ya terhadap calon, ya minimal dia sudah berniat baik. Kalaupun dia punya masa lalu, siapa sih orang yang nggak punya masa lalu? Ya, kita buktikan saja. Kalau dia terpilih, apakah memang akan diwujudkannya seperti yang dijanjikannya? Udah kita tunggu saja. Toh zaman sekarang zaman keterbukaan kan, rakyat semua bisa menilai. Tapi cara kita menjatuhkan dengan menggali kekurangan atau kesalahan seseorang, mencari-cari bahkan kalaulah misalnya yang si pencari kesalahan yang menang, itu orang seperti apa yang menang? Tidak lebih baik kan ketika menghujat seseorang, kita menjatuhkan seseorang, artinya kita juga tidak lebih baik dari dia. Atas dasar apa? Dasar agama. Saya kira tidak ada satupun agama pun yang menghalalkan cara seperti itu. Atas dasar cinta kepada negara, itu bawa daya dari dulu. Atas nama jiwa Pancasila, ya dari dulu. Tapi ingat yang kita lakukan apa? Sudahkah itu sesuai dengan apa yang kita tidak teriakkan? Jangan pernah bermimpi Anda bisa membersihkan lantai jika Anda menyapu dengan sapu yang kotor. Ingat, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Selamat malam, Indonesia.